Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 37 hingga 41 dengan tajuk ini, kemuliaan siapa yang dilihat Yesaya. Mari kita baca dari ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, soalannya di sini, bagaimana ayat 41 boleh menjadi bukti yang kuat membuktikan ketuhanan Yesus? Dalam ayat 40 yang sebelum ini, Yohanes telah memetik satu ayat dari Yesaya 6:10. Saya bacakan ayat ini. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Setelah Yohanes memetik ayat Yesaya 6:10 ini, Yohanes mengatakan dalam ayat seterusnya, ayat 41. Yohanes mengatakan, hal ini dikatakan oleh Yesaya kerana ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yang sangat menariknya, kalau kita lihat dalam Yesaya 6, telah dicatat bahawa para serafim, yaitu malaikat-malaikat, menyembah Tuhan semesta alam. Dan ini telah disaksikan oleh Yesaya. Ya, mari saya mengajak saudara lihat Yesaya 6 ayat 3 hingga ke 5 ini. Dari ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, Yesaya telah melihat Tuhan semesta alam. Nah, inilah Tuhan yang duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan di sini dalam Injil Yohanes, Yesaya dikatakan telah melihat kemuliaan Yesus dan telah berkata-kata tentang Yesus. Jadi, pribadi yang Yesaya nampak duduk di atas takhta yang tinggi dalam Yesaya 6 ini, yang menjulang itu siapa? Pribadi yang Yesaya nampak, yang penuh kemuliaan itu adalah Yesus dalam Yesaya 6 ini. Yesaya telah nampak kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan kedua-dua Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Di awal
Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tambahan lagi, Yesaya nampak para malaikat menyembah Tuhan, ya, dengan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesus telah dipanggil Tuhan semesta alam. Yesus telah disembah oleh para malaikat syurga. Dan kita akan lihat hal yang sama di Wahyu bab 5, ya, di mana para syurgawi berkumpul untuk menyembah Allah Bapa dan Tuhan Yesus dalam Wahyu 5:13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu di sini telah meletakkan yang dia yang duduk di atas takhta, yaitu Allah Bapa, dan Yesus yang anak domba itu pada level yang sama, yaitu kedudukan yang sama. Maka kedua-dua Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu adalah setara. Kedua-duanya juga diberi penyembahan. Yohanes percaya. Yesaya juga telah melihat hal yang sama. Nah, ini adalah bukti yang sangat kuat. Bukti yang sangat kuat membuktikan keilahian dan ketuhanan Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Satu lagi perkara yang sangat penting. Yesaya telah nampak kemuliaan Yesus bersama Allah Bapa. Bermaksud, Yesus telah wujud bersama Allah Bapa. Dan maka Yesus adalah sama kekal bersama Allah Bapa. Nah, itulah sifat ilahi yang sangat penting bagi Allah, yaitu kekekalan. Dan Yesus adalah kekal. Nah, Yesus juga duduk bersama Allah Bapa dalam kemuliaannya yang setara dengan kemuliaan Allah Bapa. Ya, kemuliaan yang setara dengan kemuliaan Allah Bapa. Nah, inilah kemuliaan yang dimiliki Yesus dari mulanya lagi. Tapi apabila Yesus menjelma menjadi manusia, Alkitab dalam Filipi mengatakan Yesus harus mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Nah, Yesus harus mengosongkan diri. Soalannya, mengosongkan diri dari apa? Bukannya mengosongkan diri dari keilahiannya. Sebab Yesus tetap adalah Tuhan. Walaupun telah menjadi manusia. Sifat ketuhanan Yesus tidak akan berubah. Adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak akan berubah. Jadi, Yesus mengosongkan diri bukan dari ketuhanannya, melainkan dari kemuliaannya. Yesus harus mengetepikan kemuliaannya untuk menjadi manusia, mengetepikan kemuliaannya, ya. Kenapa? Saudara, karena Yesus akan menanggung dosa manusia. Dosa manusia dan kemuliaan yang ilahi. Kedua-dua ini tidak sebati. Kedua-duanya, yaitu dosa dan kemuliaan itu bertentangan. Jadi, Yesus harus mengetepikan kemuliaannya supaya dapat menanggung dosa manusia. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Jadi sudah pastinya adalah suatu perkara yang sangat menyedihkan hati Allah Bapa untuk melihat anak tunggalnya harus mengetepikan kemuliaannya. Dan apalagi melihat anak tunggal
yang harus menghadapi penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan yang paling teruk untuk menanggung dosa manusia. Apabila Yesus mengetepikan kemuliaannya untuk memikul salib, tiada lagi puji-pujian untuk anaknya, kecuali caci-cacian dan kehinaan yang dilemparkan ke atas anaknya. Saudara, sudah pasti hal ini menyiksakan hati Allah Bapa juga. Tapi, saudara, kasih Allah lebih kuat. Amin. Kasih Allah lebih kuat. Kasih Allah adalah kasih yang sanggup berkorban semata-mata untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Haleluya. Adakah rencana keselamatan ini berjaya? Yaitu selamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus. Ya saudara, memang berjaya rencana Tuhan ini. Dan bukan saja berjaya tetapi sempurna. Sempurna. Karena Yesus mati dan Yesus bangkit semula dan kembali kepada tempat kemuliaannya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa penuh dengan kemuliaannya. Jadi saudara, kalau kita sudah biasa dengan jalan cerita dan penulisan Injil Yohanes, Anda akan mendapati Yohanes menulis satu frasa yang sering berulang-ulang. Dan frasa itu ialah ini ya, saatnya belum tiba, saatnya belum tiba, saatnya belum tiba untuk dimuliakan. Sehinggalah dalam Yohanes 12 ayat 23 ini, Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Amin. Ya, dan kita sudah tahu dari ulasan-ulasan edisi sebelum ini, maksud Yesus adalah kematiannya sudah dekat. Tapi kematiannya itu juga bermaksud masa untuk Yesus kembali ke tempat asalnya juga sangat dekat. Sebab selepas kematian, Yesus akan bangkit dan Yesus akan diangkat kembali ke tempat asalnya di sorga. Dan itulah tempat kemuliaan Yesus. Yesus dalam kepenuhan kemuliaannya yang asal. Haleluya. Dan kebenaran ini disahkan lagi oleh doa Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Ya, Yesus berkata ini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Perhatikan, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus telah datang ke dunia dan Yesus melaksanakan rencana Allah untuk menjadi penebus manusia. Dan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya, menurut pengakuan Yesus dalam ayat 4 ini, menyelesaikan pekerjaannya. Dan macam mana kita tahu Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya? Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dalam kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ada. Saudara, jika pekerjaan Yesus tidak selesai, belum selesai, jikalau itu belum selesai, Yesus akan masih berada di dunia. Tapi sekarang Yesus sudah duduk. Duduk bermaksud kerja penebusan manusia sudah selesai. Jadi boleh duduk. Dan keselamatan untuk manusia sudah pun ada sekarang. Amin. Manusia sekarang boleh diselamatkan dari penghakiman dan penghukuman Allah. Haleluya. Saudara, seperti Yesus yang dimuliakan, kita juga nanti akan menerima kemuliaan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena keselamatan kita pada akhirnya akan juga membawa kita kepada permuliaan kita, our glorification, bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, soalan yang terakhir di sini. Kenapa Yesus sanggup mengetepikan kemuliaan yang paling berharga
untuk menjadi hamba. Kenapa? Sanggup mengetepikan kemuliaan yang paling berharga. Karena manusia lebih berharga dari segala-galanya. Amin. Manusia adalah biji mata Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Karena telah dicipta menurut gambar Allah. Dan manusia harus diselamatkan. Supaya manusia dapat dikembalikan juga kepada kemuliaannya yang asal. Seperti di Taman Eden. Yaitu Allah bersama manusia dalam perhubungan yang paling istimewa. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, rencana kemuliaan untuk manusia, janganlah sia-siakan hidup kita. Hargailah hidup kita. Ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Dan hiduplah seperti Tuhan Yesus yang datang. Bukan untuk dilayan, tetapi melayan dan menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah. Nama-Mu yang mulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Yesaya telah melihat kemuliaan Yesus dalam seluruh kegemilangan ketuhanan Yesus yang paling luar biasa. Kemuliaan yang tiada nilai tandingnya. Namun Tuhan Yesus sanggup mengetepikan kemuliaan yang paling berharga untuk menjadi manusia. Karena manusia lebih bernilai dari segala-galanya. Karena manusia adalah ciptaan Allah Bapa yang paling istimewa. Inilah kasih Allah yang berkorban. Terima kasih Bapa, karena telah selamatkan kami, membersihkan kami, menyucikan kami dari segala kekotoran dosa. Sehingga kami mendapat kembali kemuliaan kami sebagai manusia yang benar. Haleluya, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolong kami untuk ingat harga penebusan kami. Yang harus melibatkan pengorbanan Yesus yang mengetepikan kemuliaannya. Supaya kami sadar, kami akan berubah. Kami akan lebih menghargai hidup kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.